Mungkin dan Mas Anang Pertaraan bersama juga si Ustaz Muhammad akan jadi pembicara dalam acara undangan yang saya hormati para undangan untuk acara yang ke-94. Saya kita ketahui bahwa beliau merupakan sosok yang tidak akan ada habisnya ketika di tulisan beliau itu sempat kami juga melihat ketika saya masih nyantri di Tebuireng dengan Kiai Salahuddin Wahid, juga dengan Kiai Yusuf Hashim, betapa tokoh-tokoh yang ala nasli hadratus syekh ini memang memiliki DNA yang menghormati pendapat. Sehingga ini yang harusnya santri Tebuireng bisa pahami, apalagi kaum pesantren yang lain. Kita coba lihat, Gus Dur ini kan sebenarnya tidak terlahir secara otodidak, tetapi memang sebenarnya dibentuk. Gus Dur itu hidup pada zaman semua pagar itu harus dicat kuning. Jas alma mater kampus itu harus warna kuning, karena memang sangat otoritarian ya ketika itu Presiden Soeharto. Gus Dur itu hidup di zaman itu, di saat sektarian kelompok-kelompok itu sangat menegaskan diri, saya beda dengan Anda beda dengan saya beda dengan yang lain. Lantas perbedaan itu memicu pertikaian dan lain-lain, tidak bisa akur. Sehingga Gus Dur ini memang disetting dari awal oleh Kiai Wahid Hashim, dari mulai memilihkan sekolahnya kan di sekolah Kristen, lalu sekolahnya di SMPE yang ekonomi, yang mana semuanya itu teman-temannya tidak dalam satu golongan saja, tapi beberapa golongan. Idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ketika ibumu melahirkanmu, wahai anak Adam, kamu menangis, sedang orang-orang yang di sekitarmu tertawa bahagia. Maka berusahalah sungguh-sungguh. Ketika kau pergi pulang, kau tersenyum, sedangkan mereka menangis terseduh-seduh. Insya Allah, ini terasa sekali sekarang juga. Wisdur. Yang kedua, Abdul Hajjaj. Idza fatani yaumun walam astani ayada walam astafid ilman fama dzaka min umri. Jika harimu telah lewat dan aku tidak bisa melakukan apapun dan tidak menggali ilmu apapun, tidak memperoleh ilmu apapun, maka apalah artinya hidupku di hari itu? Luar biasa. Gitu ya, saya selalu bingung. Jadi dia menjadi basis saya, salah satu basis saya. Ingin seperti itu. Ketika di Turki, saya ingin menyampaikan satu quotes yang penting sekali dari Syamsi Tabrizi, gurunya Maulana Rumi. Lam yakunil mautu huwa alladhi yukhliquni li'annani lam akun a'tabirhu nihaya bal ma kana yukhliquni huwa an amuta min duni an ukhallifa turathan wa sawfa anqul hadha ila talamidi wa tilmida. Kematian bukanlah sesuatu yang aku gelisahkan, karena menurut aku kematian
segala-galanya. Ia hanyalah tempat waktu singgah sementara untuk menanti pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas kita di muka bumi ini. Yang aku gelisahkan adalah manakala aku mati, aku tidak meninggalkan sesuatu yang membuat aku hidup selama-lamanya. Masya Allah. 1000 hari Gusdur, 1000 hari Gusdur, saya menerbitkan buku dan saya bagikan kepada para pembicara yang hadir pada saat itu, yaitu Sang Zahid mengarungi sufisme Gusdur. Sang Zahid mengarungi sufisme Gusdur. Dibuka di Matraman. Apa yang menjadi ternyata diberikan satu komentar oleh Pak Alisa dalam pembukaan itu. Sepanjang yang saya tahu, tulisan-tulisan tentang Gusdur tidak ada yang membicarakan tentang sufisme Gusdur. Semua bicara tentang kebudayaan, tentang politik, tentang cara berjalan. Hanya begitu. Saya senang sekali karena memang basis aktualisasi, ekspresi, pikiran, dan seluruh aktivitas Gusdur basisnya adalah spiritualisme sofistik. Itu, ini yang saya tulis. Bahasanya apa tuh? Ya, jadi saya bilang apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah ekspresi dari Islam, ekspresi dari spiritualisme manusia. Gusdur hadir di situ. Dan ini hanya dapat dicapai setelah melalui proses panjang. Kalau saya biasa bicara tentang struktur pemikiran manusia, bagikan piramida, ada 3 bagian di bawah, kelas bawah, mayoritas besar tapi di bawah. Cara pandangnya adalah fikih, produk saja. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Langsung jadi itu aja. Itu orang awam. Dan orang awam memang harus bisa disampaikan begitu, kan tidak berpikir, tapi melakukan saja. Pada tahap yang kedua adalah pada tahap intelektual. Intelektual akan selalu mengatakan, mengapa? Mengapa keputusannya begitu? Mengapa hukumnya begitu? Begitu. Dari logikanya. Saya selalu katakan, jika ada sebuah pernyataan hukum, jangan berhenti pada pernyataan hukum, tapi tanyalah mengapa keputusan